Islam itu adalah ibu kandung dari republik ini. Sebab kalau kerajaan-kerajaan Islam itu atau umat Islam itu tidak memproses kelahirannya itu secara real gitu, umat Islam itu membentuk ormas. Sudah punya kerajaan, tapi dia membentuk ormas di tingkat nasional. Lahirlah Muhammadiyah, lahirlah NU, lahirlah Al-Wasliyah, dan lain sebagainya. Sebagai ormas-ormas yang tertua dan lebih tua dari republik ini. Setelah tradisi ormas, lahirlah tradisi partai politik. Partai politik Islam namanya Masyumi pernah berkuasa di republik ini. Lalu dari tradisi ormas lahirlah tradisi republik, terbentuklah negara. Maka negara ini harus dijaga dengan menjaga memori kolektifnya, harus dijaga dengan menjaga agar pikiran-pikiran terbaik ada di dalam tubuh pemerintahan. Itu sebabnya kemudian para cendekiawan, ya, ilmuwan dan sebagainya, para ulama harus berpikir untuk menyumbangkan pikiran terbaiknya ke dalam tubuh bangsa ini. Mobilisasi diri ke dalam pusat-pusat pengambilan keputusan. Jangan takut, kesempatannya ada. Semua orang sekarang boleh menjadi apapun yang dia mau. Inilah yang kita kehendaki dari pembentukan republik ini. Kenapa kita memilih demokrasi? Karena kita ingin semua orang terlibat, termasuk yang punya aspirasi Islam. Jadi dulu ada kata-kata Bung Karno yang suka dicoba-coba lupakan itu. Bung Karno mengatakan, "Hei teman-teman muslim, kalau kalian ingin kebijakan-kebijakan berlandaskan kepada pikiran Islam, kalau kalian ingin perundangan-perundangan yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai Islam, maka masuklah kalian menjadi anggota parlemen, karena di sanalah kalian akan menyuarakan suara-suara Islam itu, tentu dalam komitmen dan bungkus republik." Jadi itu tidak ada masalah. Demokrasi itu mengesahkan perjuangan kelompok. Makanya kalau tadi dikeluhkan begitu banyak orang yang disingkirkan, ada fitnah dan sebagainya, menurut saya lampaui saja. Ya, kita terus dengan agenda menjaga memori kolektif bangsa Indonesia dan menjaga pikiran kolektif bangsa ini dengan cara memperkuat, ya, cabang-cabang kekuasaan yang ada melalui prosesi politik. Saya dengan teman-teman saya membuat partai politik baru itu diantaranya adalah karena saya ingin ada mobilisasi jagoan-jagoan ini ke dalam kantong-kantong politik. Karena partai politik dibentuk adalah untuk melakukan suksesi kekuasaan secara sah dan demokratis. Kan saya sering mengatakan bahwa kalau kita mau memperbaiki bangsa ini, yang pertama tadi, karena kritik kita kepada bangsa ini sekarang ada 3. Pertama itu tadi, kegalauan naratif. Pemimpin-pemimpin kita sekarang ini nggak paham republik ini apa sebenarnya rencananya dari awal. Founding Fathers itu. Jarang pemimpin kita ini yang menggemari pikiran-pikiran Bung Karno, apalagi pikiran Pak Bung Hatta yang agak rumit. Syahrir, Natsir, dan sebagainya itu. Terlalu kekinian pikirannya itu. Bahkan kadang-kadang kebanyakan pemimpin nggak bisa mikir. Ditandai oleh ketidakmampuannya berbicara secara lantang dan secara baik kepada masyarakat. Ya. Terlalu banyak pemimpin berpidato pakai teks karena tidak punya memori sendiri tentang bangsa ini. Memori ini dititipkan pakai teks. Itu adalah kelemahan naratif, kegalauan naratif. Yang kedua adalah menurunnya kapasitas negara. Negara ini kan seperti merayakan kegagalan demi kegagalan, tapi dirayakan. Karena dirayakan seolah-olah sukses. Itu coba lihat pemberantasan korupsi itu. Itu perayaan. Kalau masalah diselesaikan, masalahnya nggak ada lagi. Tapi oleh kita itu dirayakan. Narkoba dirayakan, terorisme dirayakan. Karena tidak selesai. Kapasitas negara kita menurun. Kelihatan bahwa masalah itu datang
terlalu besar. Inisiatif global kita relatif mati sekarang. Padahal di awal kemerdekaan, Bung Karno memimpin kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa pikiran-pikiran terbaik itu ada di Republik ini. Sampai-sampai pidato-pidato para pemimpin Indonesia didengar di seluruh dunia. Dan para pemimpin Indonesia, khususnya Bung Karno, menjadi nama-nama jalan dan nama-nama kebanggaan di seluruh dunia. Kita tidak punya inisiatif global sekarang ini. Nggak nampak bahwa Indonesia ini sebagai negara demokrasi terbesar nomor 3 di dunia, dan Indonesia sebagai negara terbesar nomor 4 di dunia. Nah, itu yang kedua, kelemahan kedua. Nah, yang ketiga itu adalah kelemahan kepemimpinan. Kelemahan kepemimpinan itu hanya bisa dilakukan melalui proses pergantian yang damai melalui pemilu. Itulah komitmen kita sebagai bangsa. Kita tidak mau mengganti pemimpin melalui kudeta militer atau melalui demonstrasi dan mengepung pemerintahan sehingga terjadi pergantian di pinggir jalan. Tidak lagi kita kehendaki itu. Cara kita melakukan, cara modern mengganti pemerintahan adalah dengan cara mendirikan partai politik, menyodorkan pimpinan-pimpinan baru yang segar kepada bangsa ini untuk menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan kita ke depan. Jadi jangan terlalu mengeluh ya. Judul Anda ini mengesankan memang kita ini seperti mau mengeluh. Kita tahu ini orang ada yang terus menyerang kita, meragukan kita, meragukan keindonesiaan kita, meragukan komitmen kebangsaan kita, terus begitu. Tapi tujuan sebenarnya dari mereka supaya kita tidak fokus bekerja. Padahal kita harus fokus bekerja, mengeksekusi apa yang sudah menjadi amanah dari para pendiri bangsa Indonesia ini. Ini yang harus terus kita lakukan. Jangan berhenti apalagi mundur ke belakang gitu. Jadi saya lebih menawarkan itu. Sebab kalau orang Islam ini apologi terus, percayaan dirinya itu lemah, rendah, akhirnya nggak berani merangsek, tapi mundur ke belakang. Tidak berani mengambil bagian di dalam proses pengambilan keputusan dan tampil secara percaya diri, tapi malah sembunyi di belakang, lalu kemudian gampang dikucilkan, dikerdilkan. Jangan mau ya. Makanya saya ingin sumber kepercayaan diri dan kepercayaan diri itu tampil terus-menerus dalam bentuk yang sebenar-benarnya ya. Tunjukkanlah kebaikan hati, tunjukkanlah kebesaran jiwa, tunjukkanlah kedalaman dan ketajaman pikiran. Tunjukkanlah bahwa tidak ada niat kita kecuali niat baik bagi bangsa ini. Karena bangsa ini adalah amanah para pendiri bangsa kita, para ulama, para pejuang dari masa lalu yang telah meneteskan darah dan mengorbankan nyawa mereka bagi pembentukan republik ini. Gak boleh ada kata mundur.